ของแท้ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวถ้ำหลวงคือได้เลยนะฮะขับมาใช้บริการของแท้ทุกคนกันนะครับ ไม่จะเอากระเป๋าไปอย่างต่างผู้หาไม่จะเอาไปยกบนอาหาร Nah ini dia jalan yang anak-anak pada naik sepeda itu loh. Kalau kamu lihat filmnya di Netflix, jadi anak-anak pada bersepeda gitu di jalanan ini. Nah itu gunungnya tuh. Tuh gunungnya. Ini dia peralatan para penyelamat, survivor, dan baju para yang terperangkap di dalam goa. Nah ini dia, kalau pada nonton filmnya yang di Netflix tuh, jadi ini patung Dewi apa gitu namanya, Mainang Non, Jawa Mainang Non. Nah ini dia yang putri yang tidur, yang membentuk gunung-gunung di atas ini. Nah kepercayaan mereka, legenda mereka, ini dia adalah ratu perempuan yang menjadi gunung. Nah sekarang kita coba akan masuk ke dalam apa tuh namanya, dalam goanya. Ini goa pertama ya. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sampai juga di Tham Luang Cave. Nah, ini dia destinasi yang kita plan dan kita tunggu-tunggu, kita impi-impikan dalam tahun ini 2023 untuk pergi. Akhirnya setelah dimanifestasi, sebelum tidur dipikirin gimana ya, kayaknya ada suatu saat sampai di sini. Akhirnya hari ini sampai di sini. Nah ini dia Tham Luang Cave yang waktu itu udah dijelasin kan, ada 12 anak pesepak bola yang bermain
untuk menyusuri cave ini. Dalamnya memang indah, tapi begitu dia datang itu lagi musim hujan, tiba-tiba ada badai hujan, tiba-tiba anak 12 ini yang berada jauh sekitar 12 km di gua terjebak di dalam sana karena banjir di dalam guanya. Tetapi mereka ada di ujung gua yang tinggi, sedangkan tempat mereka mau pulang ke darat ke sini keluar itu semua ditutupin banjir. Nah, selama 11 hari mereka terperangkap di dalam sini tanpa makan dan minum dari tetesan air yang jatuh dari gua tersebut. Dan dia tinggal 12 hari sampai para rangers, penyelamat, pemerintah, penyelamat dari seluruh dunia itu datang menolong untuk para anak 12 ini. Dan akhirnya yang belum nonton aja di Netflix gimana akhirnya ya. Ini dia para alat-alat atau peninggalan-peninggalan yang dimuseumkan in a way sebagai bukti ada satu tragedi kejadian di sini. Nah, ini dia sepedanya anak-anak yang mereka tinggalkan dari rumah. Mereka datang ke sini naik sepeda, dan waktu para penyelamat pemerintah semua datang di sini, yang mereka tahu ada anak-anak dari mana? Ada dari sepedanya yang diparkir di daerah sini. Dan ini adalah baju-baju mereka karena mereka sepak bola ya. Ini baju yang mereka pakai waktu mereka terperangkap. Ini adalah alat-alat penyelamatnya, rangers, dari mulai senter, lampu, lilin, pipa-pipa untuk mengalirkan air yang berada di dalam gua ini, generator, ada scuba diving, ada oksigen juga karena mereka tidak ada pilihan lain cuma untuk melainkan mengeluarkan anak-anak tersebut melalui banjir tersebut dengan cara cave diving I think dia sebutnya cave, underwater cave diving, something like that. Ini ada tas-tas mereka, ada sepatunya juga yang beberapa dari mereka pakai sendal dan helmet. Nah, ini dia ke-12 anak yang terperangkap di dalam cave tersebut. Dan termasuk salah satunya pelatihnya ya. Nah, ini dia foto-foto dari pada masa tragedi tersebut. Ini dia masa sekarangnya. Rasanya dingin di dalam sini ya. Sekarang kita coba turun ke bawah ya, menuju ke guanya. Jalan satu persatu menapaki ke dalam perut gua. Di dalamnya cukup nyaman ya karena udaranya sejuk, juga ada lampu-lampu. Bisa dibilang dingin sih ini, jadi nggak membuat kita lembab gitu, nggak. Nah, ini dia kabel-kabel telepon, kabel-kabel listrik yang mereka gunakan dulu. Mungkin sampai sekarang masih aktif ya. Nah, ini dia pengukur ketinggian air yang mereka pakai untuk mengukur seberapa dalam banjir tersebut. Nah, waktu penyelamatan itu banjirnya sampai 2 meter ya.
sampai yang tanda biru ini. Nah, kalau dilihat itu lebih tinggi, lebih tinggi lagi sekitar kurang dari 1 meter lah. Dan ini masih permukaan dari gua, baru pintu masuk dari gua. Sedangkan guanya itu sepertinya masuk ke dalam, ke bawah, semakin ke bawah. Inilah saya berada di ruangan yang pertama ini, atau yang mereka sebut chamber one. Jadi di sini mereka berdiskusi bagaimana bagaimana cara mau masuk ke dalamnya. Ini baru chamber one, baru ruangan pertama, dan itu udah 200 meter. Tadi turun tuh mereka bilang pintu masuk yang besar tadi, terus jalan sekitar 200 meter, naik turun gua, naik lagi ke sini. Nah, ini dia. Sepertinya yang buka sampai chamber 1 saja. Chamber 2, chamber 3, terus all the way to Pattaya nggak dibuka. Wah, hebat juga ya. Kalau dipikir-pikir, sistem pertahanan mereka untuk bertahan hidup. Amazing. Ini pintu masuknya tadi. Ini chamber kedua. Dari situ chamber ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini tempat anak-anak itu pada hidup, pada bertahan hidup. Ini chamber terakhir, ruang terakhir. ASEAN, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan seluruh negara.